Pernahkah Anda dituntut membayar untuk sesuatu yang tidak pernah Anda sentuh? Di pasar ini, sebuah aroma dianggap sebagai pencurian, dan sekeping koin menjadi penentu harga sebuah keadilan yang mustahil. Di sebuah pasar yang sibuk, aroma sup daging yang lezat memenuhi udara. Bagi orang kaya, itu hanya menu makan siang. Tapi, bagi seorang pengemis tua, aroma itu adalah satu-satunya kemewahan yang ia punya. Ia tidak mampu membeli semangkuk sup, namun ia punya cara untuk menikmatinya. Ia memakan rotinya dengan bayangan rasa kaldu yang gurih di lidahnya. Si pemilik kedai hanya melihat kerugian. Baginya, menghirup aroma tanpa membayar adalah pencurian. Terkadang, imajinasi adalah bumbu terbaik untuk sepotong roti yang sudah mati rasa. Bagi yang lapar, aroma adalah hidangan pembuka yang paling mewah. Di dalam kepalanya, ia tidak sedang mengunyah roti kering, melainkan jamuan para raja. Namun, kebahagiaan orang miskin seringkali dianggap sebagai kerugian bagi mereka yang berkuasa. Gema amarah selalu terdengar lebih keras daripada perut yang keroncongan. Kemarahan tidak butuh alasan logis. Bagi mereka yang rakus, si pemilik kedai merasa aromanya dicuri tanpa bayaran. Di tengah keramaian kota, kekacauan pecah di jantung pasar. Sebuah tuntutan yang tak masuk akal mulai mengundang kerumunan. Pencuri! Dia telah mencuri aroma supku tanpa membayar sepeser pun! Teriak si pemilik kedai. Penonton mulai berbisik. Bagi mereka, ini adalah lelucon paling konyol tahun ini. Tapi tidak bagi sang penggugat. Di tengah kegilaan itu, muncullah sosok yang ditunggu. Nasruddin Hoja, sang hakim jalanan. Matanya tidak melihat kegilaan. Ia melihat sebuah teka-teki yang perlu jawaban adil. Dunia mungkin menganggap ini lelucon. Tapi, di depan hukum, setiap klaim harus didengarkan. Nasruddin terdiam. Ia mengangguk seolah-olah tuntutan konyol itu adalah masalah kenegaraan yang berat. Ketegangan meningkat. Apakah Nasruddin benar-benar akan menghukum sang pengemis karena menghirup udara? Hukum tetaplah hukum, dan di tangan Nasruddin, keadilan akan menemukan jalannya yang paling unik. Sunyi menyelimuti pasar. Semua orang menahan napas. Keadilan seringkali dimulai dari tempat yang paling tidak terduga. Hanya ada 1 atau 2 koin perak terakhir milik orang miskin ini. Apakah keadilan bisa dibeli dengan sekeping perak? Bagi si tamak, suara uang adalah musik yang paling merdu. Nasruddin melangkah maju, membawa pembayaran yang diminta. Sebuah suara untuk sebuah aroma. Nasruddin mengembalikan koin itu ke tangan si pengemis. Nasruddin tersenyum tipis, menepuk bahu pemilik kedai, lalu bersiap pergi dengan keledainya. Orang yang menjual bau masakan pantas dibayar dengan suara uang, adil bukan? Karena bayangan tidak bisa menangkap cahaya dan suara tidak bisa mengisi perut.
Dunia ini hanyalah dapur yang penuh dengan aroma masakan kawan. Banyak orang mati kelaparan hanya karena mereka sibuk memuja baunya, tanpa pernah berani menyentuh apinya.